Terus aku tuh sepele banget tau mau jadi dokter. Kenapa? Sepele banget. Jadi gini deh, dulu tuh ada filmnya Tora Sudiro yang apa ya judulnya ya? Yang sama Sandra Dewi. Aduh lupa banget lagi judulnya. Iya pokoknya di situ Sandra Dewi itu jadi dokter. Aku ngelewatin satu bangsal dan itu aku denger banget suara perempuan. Tapi nggak jelas suaranya, kayak antara nyanyi sama ketawa tuh beda tipis. Tapi kan aku wondering dong kayak ini suara dari mana nih gitu, kayak ini malam-malam nih. Besoknya datang lagi daftar tapi cuman mau minta nomor HP gitu kayak. Serius? Iya, terus kayak mau nggak sama adik saya? Hai Bun Besti, welcome back to Be Honest. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial medianya Bun Lifetime. Kali ini aku akan mengundang salah satu dokter yang juga rajin bikin konten, yaitu Kak Nadia. Apa kabar Kak? Hai, alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nih Kak, sebagai dokter pasti kan sering banget yang nyuntik orang. Nyuntik ya? Nyuntik ya, sering ya? Lumayan. Tapi kita lihat nih, TBH News berikut. Dokter juga takut disuntik. Nih suntiknya 2 kali nih. Ntar dulu di Ismail sini. Lo gini gue aja, lo jubit yang kenceng. Lo jubit gini yang kenceng. Sekenceng-kencengnya. Kenapa loh? Ternyata dokter takut disuntik juga. Iya, jadi sebenarnya kita tuh dibalik kita tuh suka bilang nggak sakit kok, nggak apa-apa dan lain. Sebenarnya kita sendiri juga takut. Serius? Sebenarnya kita sendiri juga takut. Aku tiap disuntik tuh kayak gitu teriak-teriak, takut banget sama jarum. Serius? Iya. Padahal itu suntik apa sih? Vaksin ya? Iya, jadi itu tuh vaksin influenza kan. Aku divaksin sama teman sendiri. Kita biasa tuh habis ngevaksinin orang, habis nyuntik-nyuntikin berapa puluh orang gitu. Habis itu kita juga vaksin yuk gitu kan. Pas divaksin teriak-teriak. Tapi kalau Diko nggak, aku aja Selalu begitu. Selalu aku takut banget. Pas kemarin juga vaksin COVID terakhir itu juga aku teriak-teriak tuh di puskesmas kan, kayak takut gitu. Selalu gitu. Aku pikir tuh kalau dokter tuh nggak pernah takut disuntik loh. Ih takut. Karena kan udah tahu oh ini pasti kayak begini gitu kan. Iya. Karena takut juga. Takut. Nah tapi gimana, kau pernah nggak sih nampetin pasien yang takut juga disuntik? Apa yang kakak perbuat? Iya, sering sih. Karena kan dulu kan aku sempet kayak keliling itu yang ngasih vaksin ke anak-anak sekolah ya. Itu yang mereka paling sering takut jarum suntik sih. Ya udah paling aku nenangin dulu gitu. Kalau memang dia bener-bener belum siap ya aku nggak akan paksa gitu. Kayak ya udah coba maksudnya keluar dulu, jangan ngeliat temen-temennya dan lain sebagainya gitu. Pokoknya sampai dia tenang, dia siap disuntik baru gitu. Karena kalau misalnya terutama anak-anak ya, mereka paling susah dikasih pengertian gitu. Jadi harus tenang dulu. Kalau udah siap baru disuntik. Karena kalau dipaksa teriak-teriak nanti malah kenapa-napa kan takutnya. Iya, takutnya ya. Kalau orang gede ada nggak? Orang gede ada, tapi pasti paling dia takut teriak-teriak tapi tetap mau disuntik gitu. Kayak aku tadi gitu kan. Gitu ya. Yang mau disiksa. Orang baru gini doang ya. Belum udah apa-apain ya. Belum diapain, kayak baru kena swabnya doang tuh kayak udah tegang banget gitu. Tapi ini menjadi dokter kan cerita semua orang. Kayaknya hampir semua orang mau jadi apa nanti udah gede jadi dokter gitu. Tapi kenapa sih menurut kakak orang tua dulu tuh pengen anaknya jadi dokter? Atau banyak orang yang pengen jadi dokter? Iya, kenapa ya? Mungkin karena sebenarnya nggak cuma dokter ya, maksudnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu tuh jadi idaman menurut aku ya, kayak pilot misalnya atau lawyer dan lain-lain. Ya mungkin karena orang tua aku tuh sebenarnya dulu nggak yang mengharuskan gitu, nggak yang kayak mau jadi dokter gitu, nggak. Cuman kayak ya mengarahkan gitu. Terus aku tuh sepele banget tau mau jadi dokter. Kenapa? Sepele banget. Jadi gini deh. Dulu tuh ada filmnya Tora Sudiro yang apa ya judulnya ya? Yang sama Sandra Dewi. Aduh lupa banget judulnya. Iya pokoknya di situ Sandra Dewi itu jadi dokter. Terus kan dia sosok yang cantik, terus bersih, terus dia jadi dokter. Terus pas aku masih sekolah aku nonton kayak kayaknya seru ya jadi dokter, jadi sosok yang seperti itu. Udah dari situ aku pengen jadi dokter.
Serius? gara-gara nonton Gara-gara film? gara-gara film. Ya Allah. Tapi ada nggak kayak keluarganya dokter gitu, turunan dokter? Ada tapi jauh kayak misalnya sepupu gitu, maksudnya nggak yang terlalu deket sama aku, ada, cuman ya gara-gara film itulah pokoknya kayak enak gitu, pagi-pagi bersih di rumah sakit ngopi kayak, gitu gitu ya, kayak berwibawa gitu kayak saya dokter ini gitu ya, bagus ya. Aku juga pengen dulu jadi dokter, otaknya nggak kesampaian Kak, tapi kayak ya Allah panjang banget kan jadi dokter sekolahnya kan, lama lumayan gitu. Harus ya kalau aku bilang itu investasi kan, investasi yang tersulit, terlama dan termahal. Iya benar. Tapi kan tadi kakak bilang orang tua mengarahkan. Iya mengarahkan. Mengarahkannya gimana, kayak nanti kamu kalau jadi dokter enak gitu? Enggak, ya cuman kayak maksudnya kayak Nadia pengennya tuh apa, kuliahnya tuh apa, pokoknya segala yang aku dulu pengenin tuh ya didukung gitu. Aku sempet agak menggok-menggok gitu kayak kok kayaknya enakan arsitek ya, kok enak. Semuanya tuh kayak ya udah terserah maunya apa gitu. Terus once daftar kedokteran dan keterima kayak ya udah mungkin ini emang jalan kamu gitu, serius aja kuliah di sini. Menjadi dokter kan mungkin terlihat sempurna ya di mata orang, tapi orang tuh nggak tahu kalau perjuangannya dan kesulitannya menjadi dokter prosesnya panjang banget yang tadi kita bahas. Apa sih yang kakak rasain dulu, kesulitan apa sih Kak? Yang paling kayak gila susah banget, kalau nggak ngerasa duh gue kayaknya udah deh jadi dokter, kayaknya gue stop aja deh gitu. Sebenarnya sih kalau aku bilang ya, kalau kita tuh menekuni suatu bidang dan kita memang lama-lama passion ya. Maksudnya passion tuh kan kadang hadir mungkin kayak bukan cuma di awal, di tengah-tengah kan bisa aja passion itu hilang gitu ya. Tapi kayak ya pokoknya kita tuh selalu ingat kayak ya mungkin ini one of apa ya cita-cita aku gitu. Makanya kayak ya aku harus serius. Nah, kalau di perjalanan kuliahnya itu justru kayak lebih enggak gimana-gimana gitu. Maksudnya 4 tahun kita di kampus gitu. Yang berat itu koas. Jadi setelah kita 4 tahun itu kan ada 2 tahun koas kan. Itu berat banget karena itu adalah pertama kalinya kita tuh hands on ke pasien. Dan itu tuh beda banget gitu sama teorinya. Mungkin kalau teori yang kita hadepin kan cuman kayak probandus tuh kayak ibaratnya kayak ya orang-orang sehat pura-pura sakit gitu kan. Ya, pas kita masih kuliah. Tapi pas kita koas di rumah sakit yang kita hadepin orang sakit beneran gitu. Itu sempet kayak wah burns out banget lah, capek lah, baru ngerasain jaga malam 3 hari nggak tidur gitu misalnya. Jadi ya paling capek di fisik, capek di mental. Nah itu emang yang harus semangat deh. Bener. Kalau jadi dokter tuh kayaknya emang harus kuat fisik, kuat mental ya. Bener. Teman-teman aku juga banyak yang kawas yang kayak gila capek banget nggak tidur lah, apalah gitu-gitu kan. Terus kan kayak muter-muter di segala apa sih namanya kalau gitu? Stase. Ih pinter ya gue tahu ya. Bener gak sih kalau jadi dokter itu otaknya pintar, yang otaknya pintar bakal kalah sama nepo baby. Oh yang darah biru ibaratnya. Aku darah merah lagi Cia. Aku juga lagi. Sebenarnya sih enggak juga ya. Kalau aku bilang sih sebenarnya masuk ke dokteran tuh fair kok. Maksudnya kita tetap mengutamakan yang pintar gitu ya. Maksudnya yang dia harus kompeten. Karena kan yang kita hadapin kan nyawa orang gitu ya. Bener. Jadi ya dia harus kompeten gitu di situ. Paling kalau darah biru sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Maksudnya ya paling dia cuman punya contoh aja, punya sosok gitu, punya apa ya kiblatnya. Biasanya dia udah sering lihat orang tuanya jadi dokter, dia sering lihat orang tuanya apa ya praktek dan lain sebagainya. Jadi mungkin dia punya pengalaman yang lebih banyak di situ. Tapi kalau secara apa ya, secara kalau nanti dia mau kerjanya atau dia mau ambil sekolah lainnya spesialis dan lain-lain ya tetap fair, kita harus ikut fair ya. Kita harus ikut tes. Kalau untuk kayak link misalnya kayak kalau keluarga dokter kan linknya ini nanti bilangnya teman papa misalnya soal gitu kan. Ada nggak tuh kayak dia mah dapat itu gara-gara ada linknya gitu? Kalau misalnya buat kuliah sih enggak ya, tapi mungkin kalau kerjaan gitu ya, mungkin bapaknya punya rumah sakit ya, cincai lah anaknya. Iya benar, gampang. Tapi itu mah agak di semua ya, kalau punya link mah lebih mudah ya nggak sih, harus diakui privilege gitu. Selama nih kan kalau koas tuh kan kayak jaga malam sampai pagi begitu-begitu kan sepi-sepi tuh, sepi-sepi kan, suka ada yang kejadian horor nggak? Takut gue. Itu di Jakarta nggak koasnya? Aku nggak lagi, aku di Jogja waktu itu. Emang milih di Jogja atau? Aku emang kuliah di Jogja, jadi koasnya di Jogja. Iya, asli Jogja ini. Oh asli Jogja? Aslinya Jogja. Oh beneran? Iya beneran. Oh gitu, orang Jogja? Iya asli Jawa nih. Oh aku pikir bukan orang Jogja. Orang Jogja mbak. Gimana tuh pas koas? Aku tuh sebenarnya
bukan tipe yang percaya nih awalnya kan, apa sih gitu, kejadian horor apa sih gitu. Tapi pernah ada suatu hari yang ternyata ada gitu. Ternyata ada. Oh iya beneran. Jadi waktu itu pernah gitu ya. Aku kan nggak percaya gitu. Kadang kalau misalnya ada perawat atau bidan yang cerita, oh, takut apa gitu, kayak nggak apa-apa mbak, ala halusinasi. Aku mikir gitu kan. Nah terus habis itu pernah gitu malam-malam, aku tuh lagi jaga IGD. Habis itu aku itu harus ke bangsal VIP lah, ngecek pasien gitu. Nah dari IGD biasa bangsal VIP itu di ujung gitu ya, yang sekiranya buka pintu melihat pemandangan gitu. Ya biasanya kan bangsal VIP kan letaknya paling jauh gitu. Udah tuh pas aku lagi di jalan dari IGD ke bangsal VIP aman. Pas pulang Sendiri. tengah malam nih sendiri, aku memang bolak-balik ke ngecek pasien tuh sendiri gitu. karena ya menurut aku ya kayak biasa aja, karena kan malam-malam kadang rumah sakit juga banyak orang gitu kan, misalnya ada mungkin satpam gitu, ada nurse yang riwa-riwi gitu, jadi aku kayak nggak takut gitu. Nah tapi pas ini aku sendiri gitu, aku ngelewatin satu bangsal dan itu aku denger banget suara perempuan. Tapi nggak jelas suaranya, kayak antara nyanyi sama ketawa tuh beda tipis. Tapi kan aku wondering dong, kayak ini suara dari mana nih gitu, kayak ini malam-malam nih. Maksudnya kan kayak takutnya ada orang lagi kenapa-napa gitu kan. Tapi kayak aku cari, oh nggak ada, so aku lewat aja gitu kan. Terus cerita lah, terus itu kok di bangsal namanya Nusa Dua, itu di bangsal Nusa Dua kok tadi aku dengar suara, lah suara siapa, orang bangsalnya lagi renov, which is kosong dong gitu kan, lagi renov gitu. Kayak oke, gitu. Jadi situ aku udah gak berani lagi lewat-lewat sendirian, kayak temenin gitu ya. Tapi suara-suara doang, pernah ngeliat sosok-sosok? Alhamdulillah sih gak pernah ya, jangan sampai gitu. Takut loh. Iya, kalau sosoknya sih gak pernah gitu. Cuman kalau misalnya ya itu suara-suara ya gitu, kayak dari mana ini gitu. Ngeri banget. Ini kan soal horor tuh. Pernah nggak, kan kakak cantik nih ya, aduh, digoda-goda sama pasien gitu kan. Pasien kan bisa ada yang muda, ada yang tua ya kan. Iya. Nah, itu kan kayak dokter, saya dokter Nadia mau ini gitu kan, kayak mbak nomor teleponnya berapa, suka ada gitu-gitu nggak? Pernah sih kan, pasti pernah. Gak, tapi lucu banget. Jadi kalau itu malah aku udah di Jakarta gitu. Karena kan aku koas di Jogja, internship aku di Jakarta. Nah waktu itu aku ada di puskesmas. Cuman kalau pasiennya langsung tuh enggak sih, karena pasien tuh mungkin dia udah lagi kondisi nggak baik-baik aja gitu ya kan, udah lemes gitu, jadi dia udah mau dokternya cantik kayak mau gimana kayak bodo amat gitu. Nah ini tuh lucu banget, jadi dia itu seorang kakak yang lagi kalau nggak salah ngambilin obat ibunya gitu lah, kontrol rutin biasa. Nah terus habis itu kayak, wah ini kayak cocok nih sama adek gue nih. Serius? Iya, kayak ini cocok nih sama adek gue. Terus nama ada di situ nanya jomblo enggak, kebetulan jomblo sih gitu kan. Iya jomblo enggak dan lain sebagainya. Cuman karena ya udah mulai banyak pasien, mungkin dia nggak enak terus dia cabut gitu. Besoknya datang lagi daftar, tapi cuman mau minta nomor HP gitu kayak. Serius? Iya, terus kayak mau nggak sama adek saya? Dilihatin fotonya nggak? Dilihatin sih, cuman kayak ya udah, kadang kalau misalnya kayak gitu ya, maksudnya aku ada kan nomor handphone yang memang nggak terlalu aku pakai gitu, ya udah aku kasih daripada dia kecewa gitu kan. Ya udahlah. Tapi kalau rumah sakit nggak pernah yang kayak lagi sakit, dokter cantik deh, mau aku sembuh nggak gitu? Gak ada nggak? Drakor. Iya itu drakor banget lagi. Karena kenyataannya kalau pasien itu udah dateng gitu ya, itu tuh mereka tuh udah kayak pikiran tuh kayak gue pengen sehat gitu. Iya sih, benar. Iya. Kalau di drakor bisa ya kayak lagi kecelakaan, ngucur-ngucur dia naksir sama cewek, nomor telepon gitu ya. Iya, bisa gitu. Tapi kalau realitanya sih ya itu, mereka lebih kayak udah fokus sama sakitnya dia gitu. Nah ngomong-ngomong pasien pengen sehat, pasti kan semua pasien tuh pengen cepat sembuh gitu. Ada nggak sih cerita pengalaman sama pasien, misalnya ada pasien yang nakal lah, yang misalnya suruh minum obat ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, atau apa gitu, yang susah banget gitu kayaknya? Ada, biasanya sih kadang kita tuh nggak bisa memungkiri ya, maksudnya orang-orang Indonesia tuh masih banyak yang percaya sama obat-obatan tradisional gitu dibandingkan obat-obatan yang dikasih sama dokter gitu. Ya kita tuh nggak pernah melarang gitu, misalnya pasien, dok saya tuh ini dapat dari nenek saya gitu, misalnya ini apa kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu, as long as dia tuh tidak mengganggu si kinerja obat yang kita kasih gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kok tetap diminum tuh herbal atau apa gitu, yang penting masih dalam dosis yang wajar dan jangan meninggalkan nih si obat yang dokter kasih gitu. Karena kan ya ini kan udah jelas evidence base-nya gitu. Sedangkan kalau herbal kadang kan dia tidak bisa menyembuhkan gitu. Jadi ya
paling sih itu sih problemnya para dokter sih. Maksudnya aku bilang nggak cuma aku doang, kadang kita tuh agak kontranya tuh sama di situ, sama yang kayak herbal percaya sama yang obat-obatan ya gitulah. Takut tabrakan gitu ya kali ya. Takut tabrakan, takut mengganggu kinerjanya, atau takut justru mereka lebih mengutamakan nih si herbal dibandingin obat yang kita kasih gitu. Jadi obatnya nggak diminum. Kayak herbal aja lah gitu, kayak lebih aman. Padahal kan herbal juga kimia. Emang iya? Iya dong, maksudnya kan obat-obatan herbal yang ada gitu kan. Maksudnya misalnya ini apa berasal dari apa kayak tanaman apa ya kan, dia dalam bentuk kapsul dan juga dalam bentuk Pengawet kimia. juga ya, ada pengawet Iya. juga ya. Pasti kan ada bahan-bahan kimia yang buat dia itu bisa menjadi dalam bentuk seperti itu. Oh. Ya kan, kecuali yang dimakan memang langsung, misalnya jahe ya jahenya Oh, yang kita jahenya makan. langsung. Iya, kayak gitu. Tapi ada nggak yang pasien yang belum sembuh nih tapi kekeh pengen pulang misalnya? Enggak dok, aku sembuh mau pulang gitu. Kan ada kan yang suka bandel-bandel gitu. Ada kalau itu. Nah, jadi kalau sebenarnya kita tuh di rumah sakit itu kita menghargai hak pasien gitu. Kalau misalnya pasiennya kok minta pulang, dia ngerasa udah sehat dan lain sebagainya, nggak apa-apa, silahkan gitu. Ada surat yang bisa dia tanda tanganin gitu. Kalau dari kita, dari dokter misalnya dari rumah sakit, oh ini belum boleh pulang karena kita harus melakukan pengecekan ini itu yang kan. Tapi kalau dia tetap mau pulang ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau Tapi ya harus tanda tangan informed consent gitu. Oh, berarti macam-macam ya kalau jadi dokter tuh ya pengalamannya ya. Seru tapi. Seru ya, seru ya. Aku mah takut kayaknya kalau jadi dokter nanti kalau di rumah sakit sendiri ya. Udah bayangin udah macam-macam ya. Iya. Nih kakak berarti bisa dikenal sebagai beauty influencer. Sebenarnya aku tuh gak beauty influencer banget sih ya. Maksudnya aku tuh kan bikin konten tuh kan luas ya. Aku tuh nggak cuman perkara kulit atau skincare dan lain-lain. Aku tuh suka aja bikin konten tuh komprehensif gitu. Jadi aku tuh bahas semuanya gitu, bahas mitos fakta kayak gitu. Cuman emang beberapa ada yang mengenal aku tuh beauty influencer gitu. Tapi ya itu, kalau aku lebih seneng membahas tuh general gitu. Jadi nggak disebut beauty influencer lah ya, kayak mungkin content creator Yeah. atau apa Healthy influencer gitu. healthy influencer gitu. Awalnya gimana sih kak menjadi content creator atau healthy influencer tuh? Sebenarnya tuh awalnya itu aku tuh dulu ya pernah bikin video dulu tuh, zaman dulu Instagram belum muncul tuh si TikTok yang video 1 menit itu tuh belum muncul. Itu tuh masih Instagram yang 1 menit yang masih bentuknya landscape, inget gak sih? Iya, itu tuh aku tuh udah suka bikin video, tapi tuh antusiasnya tuh nggak seperti orang-orang sekarang gitu. Mungkin karena pada waktu itu orang masih lebih suka ngeliat tuh foto gitu ya. Terus juga awareness orang terhadap berita-berita kesehatan tuh belum tinggi seperti sekarang gitu ya. Udah, jadi aku bikin tapi nggak terlalu rame, kayak ya udahlah gitu. Nah, sampai ada pandemi, terus muncullah si aplikasi TikTok yang semakin hype itu. Nah, di situ aku tuh mulai bikin video tentang kesehatan, mitos fakta. Nah, dari situ tuh mulai rame, berarti pecah lah gitu. Orang-orang maksudnya dapat feedback yang positif gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya aku lihat sih, karena menurut aku gara-gara pandemi kemarin tuh orang jadi semakin aware tentang kesehatan gitu. Jadi mereka seneng banget denger video-video kesehatan. Ya udah, dari situ terus aku konsisten gitu. Terus-terusan dari situ akhirnya. Iya. Oh, nah kakak kan sekarang berarti praktek juga jadi dokter. Udah gitu kan content creator juga tadi. Gimana cara bagi waktunya? Sebenarnya aku tuh sekarang lagi belum praktek karena ya aku lagi, yang tadi aku bilang, aku lagi ambil S2, lagi aktif jadi content creator, lagi ngurus anak. Iya ya. Gimana tuh kak? Sebenarnya sih ya mungkin udah jadi kerjaan sehari-hari ya, jadi nggak merasa beban aja gitu. Waktu tuh maksudnya aku masih punya banyak waktu kayak buat anak gitu kan, karena prioritas juga kan itu. Ya udah, karena aku udah lagi tesis, jadi kalau misalnya ke kampus ya paling sebulan kayak 1-2 kali gitu ke kampus. Terus habis itu kalau bikin konten tuh aku cepet tahu, kayak orang kan kayak ini setiap hari bikin konten. Aku tuh bikin konten tuh kayak paling cuma butuh 1 jam sehari gitu. Podcast juga ada kan? Podcast juga ada, podcast di rumah. Itu berapa lama? Lumayan nggak? Lumayan. Kalau podcast ya biasanya 1 hari itu aku udah langsung berapa narasumber gitu. Jadi jadi diberesin gitu. Kita banking lah gitu kan. Iya, jadi nggak tiap hari kerja banget gitu ya bagi waktunya ya. Bener. Ngomong-ngomong soal anaknya umur berapa namanya? Kayla ya? Kayla, Nama anakku Kalea, mirip ya. Mirip lagi. Iya. Umur berapa Kayla? Kayla tuh umur 3 mau 4.
3 mau 4. Ya Allah, 1 anaknya. 1. Mirip loh nama anak kita loh. Gemes Yang banget ya. ya. Lucu. Mukanya Arab-Arab gitu pasti cantik banget Aduh, loh. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kita lagi ngomongin konten tadi ya, Kak. Kan gimana sih cara Kakak tuh bikin konten tapi konten Kakak tuh bisa dipercaya sama penonton. Oke. Nah, aku tuh sendiri kalau bikin konten itu aku suka banget, makanya kan aku bilang aku bukan beauty influencer, karena aku tuh suka banget membahas hal-hal yang relate nih sama masyarakat gitu. Kayak misalnya kemarin yang lumayan rame itu terakhir adalah makan gorengan yang berasal dari minyak yang hitam gitu. Oh, jelantah Gitu kan relate banget ya, maksudnya kadang kita kalau lagi jalan-jalan lagi kulineran gitu, terus kita makan gitu kan ya enak sih gitu, kita makan ayam goreng atau tempe goreng gitu, tapi kita lihat sendiri minyaknya tuh hitam kayak gitu, itu kan sebenarnya udah sangat gak baik ya, itu udah mengandung kolesterol jahat. Nah itu aku biasanya sih membahas hal-hal kayak gitu yang relate sama masyarakat, dan aku mengangkat beritanya apa sih, kayak bahan kontennya itu yang aku jelasin itu bersumber dari jurnal-jurnal yang valid gitu, dan aku selalu tampilin gitu. Jadi kayak misalnya NCBI, PubMed itu kan jurnal-jurnal kedokteran, tapi aku membahasakan itu dengan kata-kata yang bisa mudah diterima sama masyarakat. Gitu. Berarti sebelum bikin konten kayak research dulu, apa dulu? Iya, research dulu. Susah gitu. ya. Tapi sebenarnya sekarang itu kan udah enak banget ya teknologi, maksudnya ya internet dan lain sebagainya. Jadi kita tuh tinggal ngetik dikit di Google aja kayak udah banyak yang muncul. Yang apa yang kita butuhin gitu. Tapi mulai kapan konten kakak rasa tuh banyak diminati oleh netizen? Alhamdulillah dari awal sih, dari awal gitu. Apa yang aku cerita waktu itu pandemi, itu kan banyak banget ya kegelisahan dari masyarakat gitu, dengan simpang siurnya yang si A bilang minum obat segini banyaknya ya, ngerti kan? Iya. Padahal ya basically virus itu, walaupun sekarang kita juga udah nggak pandemi ya, virus itu akan selalu ada di mana-mana. Jadi intinya kita harus menjaga imunitas, dan menjaga imunitas itu tidak harus dengan konsumsi suplemen yang berlebihan. Boleh kok, tapi apa yang dibutuhin sama tubuh kita aja. Nggak terlalu banyak banget juga nggak baik ya? Banyak banget juga nggak baik, karena kan akhirnya dibuang juga nanti, dan itu malah memperberat kerja si ginjal kan. Sekarang tuh emang banyak banget ya virus-virus ya. Banyak, makanya virus itu tetap ada di sekitar kita, makanya yang penting imunitas tubuh kita tuh bagus gitu. Tetap minum vitamin tapi jangan berlebihan. Iya, ya jangan kayak makan kacang gitu. Kayak tok semuanya, infus vitamin semua, gitu ya, nggak boleh juga, ginjalnya bahaya ya. Kakak juga punya podcast namanya Bukan Bincang Biasa. Iya, kan sering ketemu nih narasumber nih. Apa sih siapa narasumber yang paling memorable buat kakak? Aduh, banyak ya. Jadi tuh karena aku mungkin bermain beberapa sosial media gitu ya, aku tuh mengkhususkan podcast aku nih jangan bahas kesehatan gitu, bosan banget gitu. Oh, jadinya sehari-hari aja gitu? Enggak ya, jadi tentang jadi aku podcastnya tuh ya kayak gini aja gitu. Jadi aku seneng gitu denger cerita dari narasumber gitu, yang dia cerita misalnya korban perselingkuhan gitu. Oh iya, dia seru. Tahu gitu. cerita orang, atau misalnya dia sukses dalam bisnis lah apa. Jadi kalau di podcast aku tuh dia universal lah, maksudnya nggak bahas kesehatan banget gitu. Nah aku senang aja. Siapa yang paling memorable tuh banyak sih sebenarnya, dari yang mungkin ceritanya seneng kayak dari yang sedih banget sampai aku ikut nangis juga ada gitu. Iya terbawa gitu, karena aku orangnya ini ya baperan gitu. Baperan gitu, terus jadi kayak waktu itu kadang kalau misalnya ceritanya sedih gitu, narasumberku nangis tuh aku kayak tahan gitu, jaim gitu kan, depan lama-lama terakhir pas ceritanya udah sedih banget, wah pecah deh, terus ikut nangis gitu kan, sedih. Tapi seru juga mendengar cerita orang kan ya. Seru denger cerita orang, kadang kan maksudnya bisa jadi pembelajaran buat kita juga, atau bisa jadi inspirasi dan lain sebagainya lah, maksudnya kayak seru lah dengan cerita orang. Awalnya berarti kalau podcast tuh kenapa kakak pengen bikin podcast nih? Awalnya ya karena aku seneng gitu ya, aku tuh orangnya seneng ngobrol gitu kan, terus ya ide-ide dari tim aku aja, ayo kita bikin aja di YouTube ini, kita bikin podcast gitu. Terus ya udah, karena ya tim aku tuh support gitu, terus akhirnya kita
start lah untuk bikin podcast. Alhamdulillah udah jalan 2 tahun ya. Alhamdulillah udah lama loh. Lama. Kalau yang nentuin narasumber siapa, kakak atau tim? Ada tim yang nentuin. Tapi kakak juga ada yang kayak aku mau ini dong, aku mau ini dong gitu. Request, tapi ntar tim yang nyari gitu. Iya. Seru ya. Podcast tuh emang seru loh. Aku juga kan ini baru pertama kali ya podcast ya. Mendengar cerita orang, kadang-kadang aku suka ngeheng. Misalnya ada cerita orang yang kayak, wah gila dia bisa kayak gini. Nanti dia ngomong udah kemana, aku masih stuck di situ, otak aku kayak gila kan orang bisa begini ya gitu. Ya kan, supaya pembelajarannya jadi kayak setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi lebih bersyukur juga kan dengan cerita orang. Bersyukur. Ya kan? Terutama tuh kalau kasus-kasus perselingkuhan tuh berarti laki-laki ini pinter juga ya kalau selingkuh ya. Iya loh. Cewek cowok lo pintar sebenarnya loh. Iya, tapi kan? Iya sih, tapi kan ya mungkin cowok nih lebih gampang terjebak aja gitu ya. Jadi kayak gampang ketahuan akhirnya ke blow up gitu kan. Pernah nggak nyampe rumah kayak suaminya? Sini handphone kamu aku periksa gitu nggak? Gara-gara pendengar perselingkuhan jadi takut. Oh, kitanya ikut trust issue. Iya pernah. Jadi tapi itu bukan dari cerita langsung, karena dari film-film drakor yang ngerti kan. Kayak aku sih pinter juga ya, kayak ngecek gitu kan. Sidak coba mana gitu ya. Iya. Semua dibukain gitu kan. Ya, bener. Itu pembelajaran ya. Aplikasi order ojol kita bukain. Semuanya kita bukain ya bener. Itulah pembelajaran. Emang ada untungnya menjadi host podcast. Pinter. Iya. Banyak ilmu yang masuk. Belajar dari pengalaman orang. Aku loh baru tahu kalau Google Maps itu bisa buat ngelacak location orang kalau nggak dari gara-gara narasumberku. Baru tahu kan? Gimana maksudnya? Bisa. Jadi Google Maps itu bisa buat ngecek suami kita tuh pernah kemana aja. Nah, kan? Oh, maksudnya ininya historinya. Iya. Kayak drakor. Oh, ada ya? Drakor gitu. Kalau drakor nih masuk mobil, suami saya kemana aja gitu. Iya. Ceklah Google Maps istri dan suami Anda. Nah, kemanakah mereka bepergian? Takut banget. Jangan lupa buka semua aplikasi. Bener loh, drakor begitu loh kak. Kan? Iya. Aku baru tahu lagi. Oh iya bener juga ya. Kita kan muncul kayak kemana aja. Mana aja gitu. Iya. Langsung suami pulang. Handphone Google Maps. Nah, ada yang dihapus nggak nih Google Maps-nya nih? Kadang justru aplikasi-aplikasi yang kayak yang sering dibuka, entah itu WhatsApp apa, itu nggak berbicara, tapi yang begitu-begitu tuh. Iya, yang terselubung kan. Ada lagi kadang-kadang aplikasinya fitness, dalamnya chat. Ada. Takut banget apa fitness. Iya loh. Kadang-kadang aduh, cowok-cowok. Sobat deh mendingan menurut gue mah ya gak usah banyak-banyak aplikasi dijadiin repot. Mendingan pada kerja nyari nafkah. Puas. Nah, emang suka emosi kadang-kadang kita kalau kayak gitu ya. Ya. Suka kayak kalau aku suka terbawa emosi Kak kalau misalnya podcast marah-marah melulu. Kalau ada yang curhat kayak marah, kita marahin. Orang nonton apa enggak gimana nanti. Nonton drakor juga enggak Kak? Lumayan. Apa nonton apa sekarang? Aku lagi nonton yang baru The Queen of Tears sih. Sama. Tapi aku baru nyampe episode 2. Aku episode jangan di spoiler. Aku episode berapa ya? 5. Iya, aku baru 2. Aku tuh karena ya mungkin aku tuh masih lagi banyak kerjaan mikirin tesis, jadi kayak mau nonton. Iya, jadi mau nonton sejam aja tuh kayak harus bener-bener, dan aku orangnya tuh kalau nonton itu harus fokus banget. Sama. Gak bisa ke distract sedikit pun. Sama gitu. aku juga. Aku kalau aku bobo baru aku kadang kan kalau misalnya ibu ngomong dikit, alah ketinggalan bacaannya apa kita nggak ngerti, ulang lagi, nggak maju, ulang lagi. Ibu kenapa dia gini? Ibu aduh bobo dulu deh anak kita ya. Baru kita nonton lagi. Nonton. Iya bener. Kita ketinggalan. Kalau orang tuh kayak bisa ya nonton ketinggalan berapa, misalnya ketinggalan 10 detik dia bisa ya tetap nonton. Kalau aku tuh nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Iya. Sebel kayak ada yang ketinggalan ngomong apa tadi dia itu gitu kan? Iya, harus kita reverse dulu, kita balikin dulu. Iya. Kan? Sama tontonan kita betul. Tapi drakor tuh seru tahu ya. Seru. Kayak gitu. Kayak menye-menye. Iya lagi kan lucu. Makanya nonton drakor gak sih? Pada nonton drakor apa nih? Besti. Kenapa lagi nonton Queen of Tears? Kalau aku tuh biasanya memang suka nonton yang lagi hype gitu ya. Iya kan, pertama lagi hype, terus biasanya kan dia muncul tuh di awal gitu kan. Terus biasanya potongannya muncul lah tuh di FYP. Tapi pas aku tuh selalu tetap kayak episode pertamanya menarik gak nih? Kalau menarik aku pasti akan lanjut terus gitu. Oh, kalau aku suka bertahan. Nunggu sampai episode 4, 5, kalau nggak seru baru aku goodbye. Karena terkadang suka munculnya di tengah-tengah. Seru ya tengah-tengah. Suka nanya teman nggak? Drakor yang ini apa gitu? Rekomendasi teman-teman. Jarang sih, karena ya itu paling aku karena muncul di FYP itu. Aku mah selalu nanti nanya teman aku tanya berapa orang, nanti jawaban paling banyak siapa.
Aku nonton gitu. Di vote dulu ya. Iya, di vote dulu. Oh ini nih, oh itu tuh. Kalau nggak nanya di Instagram, ini seru nggak? Siapa yang nonton? Gitu kan? Iya. Seru itu tuh kayak kalau malam-malam nonton drakor tuh enak. Iya gitu enak kan. sambil Kadang maskeran. sedih gitu. sendiri. Kayak orang gila ya lama-lama loh kita tuh nonton drakor. Gak apa-apa hiburan. Iya benar. Tapi aku nggak suka yang perang-perang. Kalau perang-perang stres. Bener. Ya kan nggak bisa aku tuh kayak begitu. Oke, kita balik lagi tentang teman-teman kakak. Teman-teman kakak. Teman-teman online ya. Teman-teman online. Teman kakak banyak yang dokter sama content creator juga nih. Ada nggak sih persaingan sesama dokter plus content creator? Kalau persaingan tuh nggak ada ya, justru kita membuat circle gitu. Apa kayak grup? Kayak grup gitu. Kadang kita main bareng. Kita trip bareng iya? gitu. Iya seru deh. Jadi kalau aku sama teman-teman dokterku tuh ya itu, kita tuh justru solid banget. Kita punya grup kan, kita suka, bahkan di Jakarta juga kita suka nongkrong bareng kayak gitu. Terus ya malah kita saling sharing gitu. Kalau pas lagi nongkrong tuh saling sharing, kayak misalnya apa gitu, bahas-bahas apa. Misalnya kita kemarin ada berita yang aneh, kasus aneh kayak gitu, ya udah bahas gitu. Ngomongin kalau misalnya kayak konten apa nih konten yang seru gitu-gitu bahas. Kayak gitu. Jadi saling membantu ya. Saling membantu. Tidak ada persaingan. Emang harus saling membantu teman. Iya. Nah, selain kakak dokter plus content creator, siapa yang menurut kakak tuh bagus secara konten dan isinya? Siapa ya? Bentar deh. Banyak sih sebenarnya. Kalau cewek gitu ya, yang aku sendiri suka nonton itu adalah Dr. Z. Ada dia tuh temen aku banget, Dr. Z. Karena kalau dia tuh lebih kayak mungkin beauty influencer gitu, karena dia tuh banyaknya tuh masalah skincare gitu. Nah kalau aku tuh jarang bahas skincare ya, maksudnya beberapa kali lah, tapi nggak sesering dia. Kalau dia tuh skincare banget gitu yang dibahas. Nah itu aku kayak buat belajar aku juga gitu. Ini konten baru ya Dr. Z bahas skincare ini, barulah aku mulai jadi lebih tahu gitu. Suka nggak kayak orang ngebahas apa langsung beli gitu? Iya kadang sih, kadang kayak keracunan gitu. Iya benar. Aku juga sering gitu, beli check out gitu kan. Tapi nggak, biasanya kalau misalnya aku mau mencoba skincare baru, aku nggak lihat review dari satu doang. Jadi kayak misalnya aku research nih dari beberapa. Karena kalau aku suka nonton edukasi dokter tuh kan nggak cuma yang Indonesia aja ya, kadang dermatologis luar tuh aku suka nontonin kayak gitu. Nah itu jadi biasanya pokoknya yang ibaratnya nggak di endorse lah, biasanya kan dia lebih honest gitu. Jadi aku lebih suka nonton kayak gitu. Baru beli kalau misalnya emang reviewnya beneran bagus. Kan kalau kakak mah ngerti baca ingredientsnya, kadang kan kalau kita mah nggak ngerti ya. Tapi Kak sebenarnya sekarang itu udah bahasanya tuh enak, jadi kayak udah mudah dimengerti kalau aku penjelasannya ya. Penjelasannya iya, jadi dia juga nggak akan memberikan penjelasan yang terlalu scientific gitu ya. Iya. Jadi bisa diterima lah ya, orang-orang awam bisa ngerti gitu ya apa ingredientsnya gitu. Gitu. Nah nama belakang kakak itu kan namanya Alaidrus. Dan beberapa artis tuh ada juga nama belakangnya sama. Katanya ini tuh tapi masih ada hubungan keluarga nggak? Sebenarnya enggak sih. Enggak semua ya? Enggak semua. Jadi itu nama marga itu tuh kan luas banget ya. Alaidrus itu tuh banyak banget. Jadi ya kayak nggak keluarga, kayak mungkin maksudnya kayak misalnya Batak gitu kan, banyak kayak marga Siregar gitu misalnya, itu kan belum tentu keluarga kan. Ya, kayak apa ya kalau itu namanya clan, bukan apa ya kalau gitu. Apa ya, family name aja family gitu. Name ya? Jadi kita tuh ya mungkin kalau ditarik ke atas gitu itu mungkin ada gitu. Ada tapi jauh banget gitu ya. Jadi belum tentu nama belakangnya sama itu tuh satu keluarga gitu. Bener atau enggak kalau orang yang nama belakangnya Alaidrus itu punya garis keturunan nabi? Ini sebenarnya ya kalau yang aku tahu tuh iya gitu. Cuman mungkin kalau untuk menjelaskan lebih dalam aku nggak ngerti gitu kan. Iya. Salah gitu. Iya benar, salah. Iya. Tapi banyak yang ngebahas ya. Gimana? Yang banyak yang ngebahas kayak orang-orang kayak, atau kayak kalau googling ada tuh. Ada kayak gitu. Ya yang aku tahu tuh memang iya ada, karena kan kayak kalau di rumah itu kita ada kayak bagan gitu. Oh iya. Si bagan tuh silsilah itu. Nah itu biasanya ditarik sampai ke Nabi Muhammad kayak gitu. Cuman gitu. Kan yang membawa kalau di keluarga itu yang sekarang ya, itu kan yang membawa garis keturunan kan laki-laki ya. Jadi yang ada namanya di situ yang laki-laki. Gitu. Oh oke. Nah kan suami kakak juga berasal dari Arab. Iya. Berasal dari Arab. Orang Arab berasal dari Arab. Turunan Arab maksudnya ya kan. Iya. Bener nggak sih kalau orang Arab itu harus menikah dengan orang Arab lagi?
Bener. Jadi sebenarnya itu tuh kan adalah ya semacam tradisi keluarga gitu ya. Kalau aku bilang sih gak cuman kita aja orang Arab gitu. Maksudnya banyak beberapa mungkin suku gitu yang mereka tuh ingin menikah sama gitu sama sukunya gitu. Karena yang aku tahu kalau nggak salah Batak gitu kan dia nikah sama Batak juga. Sebenarnya semacam itu aja gitu. Kenapa kok harus nikah ya kita dengan tujuan untuk menjaga keturunan gitu. Terus kalau aku bilang ya sometimes menikah itu kan menikah itu kan gak cuma hanya 2 orang gitu ya, tapi kan juga keluarga gitu. Jadi kalau misalnya lebih mudah menyesuaikan gitu menurut aku ya kenapa enggak? Ya kan sih gitu. Tapi pernah nggak pacaran sama yang bukan Arab? Takut banget. Kalau gue nonton dimarahin gitu. Tante ini mah sebenarnya cuma settingan doang tante. Ini mah biar agak naik aja viewersnya, biasa gimmick. Pernah nggak ya? Jadi sih aku tuh ini percaya nggak percaya? Aku tuh tipe yang nggak suka pacaran tau. Masa? Beneran aku tuh tipe yang cewek yang nggak suka pacaran. Jadi kalau mau dibilang pernah pacaran ya mungkin aku bisa bilang aku memang nggak pacaran sama suami aku aja aku nggak pacaran. Hah? Jadi gimana? Jadi 2 bulan ya cuman kayak ya deket 2 bulan kenal kita nikah. Serius. Aku tuh tiba mungkin Gemini kali ya. Kenapa Gemini gimana? Gemini tuh kayak gampang bosen gak? Karena dia gak baru bosan kawin. Iya, jadi bener. Jadi aku tuh dulu tuh kalau misalnya dideketin cowok gitu kan, baru bentar gitu kayak udah bosen ya udah nanti hilang aja gitu. Oh ghosting Karena dia suka ghosting dulunya ya. Iya, terus terus waktu aku ketemu sama suamiku tuh mungkin aku udah di umur yang kayak ini kayak aku memang harus serius deh pacaran gitu. Terus pas aku kenal sama dia, kenalnya itu bulan Mei. Kenalnya baru bulan Mei, Juninya itu tunangan, Agustusnya nikah. Hah? Mei kenalan. Juni lamaran, engagement maksudnya, Agustus nikah. Serius? Tapi ini kenal baru atau kayak kenal baru? Hah? Serius? Kenal baru, literally kayak ya udah kenalan gitu. Terus dikenalin teman. Abis itu sempet hilang juga nih, sempet ghosting suamiku juga. baru sebulan ghosting. Iya, baru sempet ghosting kayak sekitar 2 minggu. Terus kayak si mama aku lah biasalah kayak jangan gitu, jangan ghosting orang mulu, ya diomel-omelin lah. Terus kayak oh gitu ya udah deh nggak ghosting deh. Akhirnya balik lagi terus kayak mungkin dia udah nih kayaknya cewek nih harus diikat dulu nih tanda-tanda kabur nih. Terus akhirnya udah diajakin engagement, terus Agustusnya nikah. Ya Allah cepet banget. Iya. Jodoh, tapi kalau jodoh nggak kemana ya kan? Iya, kalau sebelumnya ghosting kadang-kadang kayak ya udah aja gitu ya. Ya mungkin, karena aku tuh mungkin aku tuh tipe yang kalau orang tuh masih berpikir kayak cobalah aku mengenal dia dulu 3 bulan, 6 bulan, siapa tahu karakternya berubah. Orang kan ada yang mikir gitu. Kalau aku tuh kayak kalau udah sebulan aja kenal orangnya gini, kayaknya dia akan orangnya gini terus gitu. Jadi aku kayak kalau aku di awal udah ngerasa kayak kurang klik gitu, kayak oh ya udah kayak aku nggak lanjut gitu. Oh kalau awalnya udah kayak cocok nih gitu langsung mau gitu kan. Gitu. Udah berapa lama pernikahan Kak? Dari 2019 berarti mau 5 tahun ya. Mau 5 tahun. Alhamdulillah loh. Ada ini nggak terasa kayak dulu dia mah gini sekarang dia nggak gini gitu, ada nggak gitu? Pasti ada. Kalau menurut aku namanya pernikahan itu pasti tidak semanis saat pacaran. Iya benar kan. Mau pacarannya lu 3 tahun kayak berapa tahun kayak, namanya pernikahan pasti tidak seindah saat pacaran. Karena pacaran tuh yang kelihatan manisnya doang. Cuman ya gimana ya, maksudnya kayak kalau udah pernikahan ya kita harus bisa menerima kekurangan satu sama lain, menurunkan ego dan lain sebagainya. Jadi ya kalaupun ada berubah ya paling saling ngingetin aja antara suami dan istri gitu. Komunikasi. Jadinya ya kan. Langsung tuh. Jadi yang lagi mencari jodoh, jangan khawatir, siapa tahu nasibnya sama kayak Kanadia, langsung diajak kawin. Sebulan kenalan, waduh pada ngarep, ya Allah gue di ghosting mulu ya gitu. Ajak kawin aja langsung. Ajak kawin. Iya bener ya kan? By the way nih, suami kakak kan seorang content creator juga ya Kak. Punya konten yang sama atau fokus kemana kontennya? Beda. Jadi dia itu sukanya review makanan. Beda banget ya. Oh gitu.
Iya beda banget, dia suka review makanan kayak gitu. Terus ya paling kadang kalau misalnya dia lagi pengen bikin konten bareng ya nanti kita bikin konten bareng tapi lebih kayak review makanan. Dua-duanya berarti seneng bikin konten ya? Seru Jadi studionya kepake banget. Iya. Jadi nggak mubazir ya Nggak studionya ya. Tapi suka ngobrol juga dong, bertukar pikiran tentang konten gimana gitu. Iya, sama suami. Suka. Justru awalnya karena kan aku duluan yang start terus dia kayak ih kok seru nih gitu kan. Terus ikutan aja gitu kan. Terus ya udah, terus dia ikutan gitu. Ya udah lama-lama dia juga enjoy. Paling kalau misalnya ada kenapa-napa gitu kan, apalagi kan sekarang tuh konten itu lumayan ketat ya, ini ibaratnya kayak KPI-nya gitu kan. Jadi kita harus hati-hati aja ya gitu paling. Kita tapi suka ngasih ide nggak Kak ke suami, misalnya kayak coba deh kamu coba makanan ini gitu, atau suami sebaliknya coba deh kamu ngebahas ini gitu? Suka. Jadi kalau misalnya lagi ada makanan-makanan yang viral gitu nanti kita cobain bareng, atau abis aku cobain dia juga cobain gitu di dalam 2 konten gitu. Anak suka ikutan nggak? Suka lagi. Jadi dia suka ikutnya konten suami gitu. Seneng makan anaknya? Seneng, apalagi makan enak-enak kan, cemilan-cemilan gitu. Jadi sama kayak anakku suka makan. Seneng review-review makanan. Dia kayak antar kayak hai guys gitu. Lucu ya ikutan bapaknya ya. Ikutan bapaknya. Dulu bikin konten jadi seru, di rumah jadinya rame. Ya membuat satu makanan, satu yang lain gitu. Nah apa nih goalsnya kakak berikutnya? Apa ya? Udah nih bikin konten udah, dokter sama master ya, ambil master ya di Bandung tuh master. Mau apa goalsnya nextnya? Apa ya? Ya goalsnya sih sebenarnya mudah-mudahan aku masih bisa terus konsisten lah, yang penting ya dalam bikin konten, terutama masalah kesehatan. Karena sih tujuan aku tuh sebenarnya aku tuh pengen ngingetin gitu, maksudnya buat kayak pengen banget ngingetin buat teman-teman semua tuh kayak buat hidup sehat, karena kan pasti kita semua tuh pengen life longer ya. Jadi sebenarnya anti aging itu nggak cuma melulu masalah mukamu nggak ada kerutan gitu, tapi seluruh badan kita itu nggak mengalami penuaan. Jadi si goals aku tuh sebenarnya pengen masyarakat Indonesia tuh bisa lebih aware lah tentang kesehatan dari konten-konten yang aku buat itu, semoga bisa berimpact positif, bisa buat ngingetin, gak cuma sekedar didengerin habis itu di swipe lupa tapi diaplikasikan buat kehidupan kalian. Sama ya mudah-mudahan masternya cepat selesai deh. Amin. Tapi anti aging juga dari dalam juga nggak sih kan, saya kayak apa yang kita makan, apa ya kan, nggak cuma kayak orang kan kalau anti aging muka gitu kan. Jadi sebenarnya tuh aku tuh ngambil kuliah anti aging itu bukan yang cuman buat mencegah kerutan, tapi aku tuh pengen tahu gimana sih cara kita mencegah penuaan jantung misalnya. Iya, benar. Cara mencegah penuaan organ hati misalnya kayak gitu tuh semuanya harus kita jaga, karena tujuannya anti aging itu adalah itu tadi, kita bisa hidup life longer dan healthy dan produktif gitu. Iya benar. Jadi anti aging bukan melulu soal muka ya. Jangan lupa mengurus juga atau memelihara kesehatan tubuh kita juga. Kan siapa sih yang nggak pengen ngelihat anak cucu cicit? Benar. Bawahnya cicit apa ya? Tahu ngarang. Cucu cicit, anak cucu cicit. Iya benar juga. Apa ya? Apa kan? Ada yang tahu nggak? Coba tolong komen deh. Cucu cicit apa lagi bawahnya ya? Atas. Ya, seru banget loh kalau makan Nadia. Makasih banyak kakak udah datang ke sini nyempetin waktunya. Sama-sama. Makasih juga buat Bun Besti yang nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Bye-bye.